Ask me if I give a fuck about that. Recently I just don't give a fuck about that. Ask me if I give a fuck about it this. Ask me if I give a fuck about it this. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dari kelas AK21G. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Dalam kata lain, perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap. Selanjutnya yaitu bunga tunggal setoran tunggal. Artinya penabung menabung hanya sekali di awal periode, setelah itu terus dibungakan selama beberapa periode. Besarnya bunga dinyatakan dalam persen dan disebut sebagai suku bunga. Suku bunga adalah perbandingan antara bunga dengan modal dalam satuan waktu tertentu, atau bulan atau tahun. Sehingga suku bunga per tahunnya dinyatakan dengan rumusnya, yaitu suku bunga sama dengan bunga per pinjaman mula-mula kali 100%. Adapun contoh soalnya yaitu Marsha meminjam uang di bank sejumlah Rp1.500.000. Dalam jangka waktu 1 tahun, ia harus mengembalikan Rp1.620.000. Uang Rp1.500.000 disebut sebagai modal dan uang kelebihan Rp120.000 disebut bunga atau jasa atas pinjaman modal. Maka suku bunga pinjaman Marsha adalah, maka kita memakai rumusnya, yaitu suku bunga sama dengan bunga per pinjaman mula-mula dikali 100% sama dengan 120.000 per 1.500.000 dikali 100% sama dengan 8%. Di mana kita mengambil 120 yaitu bunganya dan pinjaman mula-mulanya yaitu 1.500.000. Dalam bentuk yang lebih umum, jika suatu modal M0 dibungakan dengan jasa modal sebesar B, maka suku bunga B per satuan waktu ditentukan dengan rumus B sama dengan B per M0 dikali 100%. Jadi, jika modal M0 dibungakan selama N periode, atau bulan atau tahun, dan suku bunga B persen atau dalam kurung per bulan atau per tahun dengan cara bunga tunggal, maka rumus menentukan besar modal beserta bunganya adalah rumusnya, yaitu MN sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah NB, atau MN sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah NB per 100. Keterangannya yaitu M1 artinya besar uang yang dikembalikan setelah satu periode, M0 artinya besar modal yang dipinjamkan, B persen artinya suku bunga persatuan waktu. Kemudian, besar bunga yang diterima per periode adalah rumusnya, yaitu BN sama dengan MB M0. Keterangannya yaitu M0 artinya modal awal, MN artinya uang di akhir periode ke N, B sama dengan B titik M0 sama dengan B beda atau bunga tetap sama besarnya setiap periode. Adapun contoh kedua yaitu modal sebesar Rp 2 juta dipinjamkan dengan bunga tunggal. Hitunglah besarnya bunga dan modal akhir jika bunga per tahun 11% dalam jangka waktu 5 tahun. Suku bunga 11% per tahun, bunga dalam 1 tahun. B sama dengan dalam kurung 11 per 100 dikali 2 juta sama dengan Rp 220.000. Bunga dalam 5 tahun, B sama dengan 5 dikali 220 sama dengan Rp 1.100.000. Modal seluruhnya yaitu M sama dengan 2 juta ditambah 1.100.000 sama dengan 3.300.000. Penyelesaiannya yaitu M sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah NB per 100 sama dengan 2 juta dalam kurung 1 ditambah 5.1 per 100
sama dengan 2 juta dalam kurung 1,55. Di mana kita mengambil 1,55 yaitu 1 diturunkan ke sini, 5,11 dikali sama dengan 55 dibagi 100 hasilnya 0,55. Jadi kita tulis 1,55. Jadi sama dengan Rp 3.100.000. 3.100.000. Di mana kita mengambil 3.100.000 yaitu 2 juta dikali 1,55 hasilnya 3.100.000. Selanjutnya yaitu bunga tunggal setoran berulang. Artinya, penabung hanya menabung di awal periode, tetapi konstan dalam jumlah yang sama di setiap periode pembungaan. Adapun rumusnya yaitu rumus atau formula bunga tunggal setoran berulang, di mana Mn sama dengan dalam kurung 1 ditambah B, A ditambah dalam kurung 1 ditambah 2B, A ditambah dalam kurung A1 ditambah 3B, dan seterusnya. 1 ditambah dalam kurung N dikurang 1B, A ditambah dalam kurung 1 ditambah NB, A atau Mn sama dengan 1/2N dalam kurung NB ditambah B ditambah 2A. Adapun keterangannya yaitu M1 artinya besar uang yang dikembalikan setelah satu periode, M0 artinya besar modal yang dipinjamkan, B% artinya suku bunga persatuan waktu. Adapun contohnya yaitu Mila menabung di bank dengan setoran setiap awal bulan sebesar A per bulan dengan bunga tunggal sebesar 110% per tahun. Jika ia menginginkan uangnya menjadi Rp 19.200.000 pada akhir bulan ke-15, maka berapa uang yang harus ia setorkan per bulannya? Adapun penyelesaiannya yaitu uang yang harus disetorkan per bulan Mn sama dengan 1/2N dalam kurung NB ditambah B ditambah 2A. 19.200 sama dengan 1/2 dalam kurung 15,1/12 ditambah 0,1/12 ditambah 2A. 19.200 sama dengan 7,5 dalam 7,5, di mana kita mengambil 7,5 yaitu 15 dibagi 2 dalam kurun 0,12, di mana kita mengambil 0,12 yaitu 15 dikali 0,1 hasilnya yaitu dibagi dengan 12 ditambah 0,008, di mana kita mengambil 0,008 yaitu 0,1 dibagi dengan 12 ditambah 2A. 19.200.000 sama dengan 15,96A. A sama dengan 19.200 per 15,96. A sama dengan Rp 1.203.007,51, di mana kita mendapatkan hasilnya yaitu hasil dari 19.200 dibagi 15,96. Selanjutnya yaitu bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan pokok awal yang juga mencakup semua bunga akumulasi dari deposito atau pinjaman periode sebelumnya. Diduga berasal dari Italia abad ke-17, bunga majemuk dapat dianggap sebagai bunga dan akan membuat jumlah tumbuh pada tingkat yang lebih cepat daripada bunga sederhana yang dihitung hanya pada jumlah pokok. Bunga majemuk adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu atau bulan per tahun, yang memengaruhi besarnya modal dan bunga pada setiap jangka waktunya. Modal dan bunga semakin bertambah pada setiap jangka waktunya. Selanjutnya yaitu menghitung bunga majemuk. Bunga majemuk dihitung dengan mengalihkan jumlah pokok awal dengan 1 ditambah suku bunga tahunan, dinaikkan ke jumlah periode majemuk, dikurangi 1. Bunga dapat diperparah pada jadwal frekuensi tertentu, dari kontinu hingga harian hingga tahunan. Saat menghitung bunga majemuk, jumlah periode bunga majemuk membuat perbedaan yang signifikan.
Tingkat bunga majemuk bertambah tergantung pada frekuensi bunga majemuk, sehingga semakin tinggi jumlah periode bunga majemuk, semakin besar bunga majemuk. Contoh, bunga yang dihitung atas jumlah pinjaman pokok ditambah bunga yang diperoleh sebelumnya. Misalnya jika seorang menyimpan uangnya di bank Rp 1.000 pada tingkat bunga 10% per tahun, pada akhir tahun pertama akan diperhitungkan menjadi 1.100 dan pada akhir tahun kedua akan menjadi Rp 1.210. Adapun rumusnya yaitu rumus bunga majemuk, yaitu rumus atau formula bunga majemuk. NA sama dengan NT dalam kurun 1 ditambah I pangkat N. Besaran bunga kumulatif yang didapat yaitu 1N sama dengan NA dikurang NT. 1N sama dengan NT dalam kurun 1 ditambah I pangkat N dikurang NT sama dengan NT dalam kurun 1 ditambah I pangkat N dikurang 1. Besaran bunga yang didapat per bulan 1N sama dengan NA dikurang NT. 1N sama dengan NT dalam kurun 1 ditambah I pangkat N dikurang NT sama dengan NT dalam kurun 1 ditambah I pangkat N dikurang 1. Keterangannya yaitu NA artinya nilai akhir, NT artinya nilai tunai atau modal, I artinya persen suku bunga, N artinya jangka waktu. Contoh soal, suatu modal sebesar Rp 100.000 dibungakan selama 3,5 tahun atas dasar bunga majemuk 4,5% tiap triliun. Tentukan nilai akhir modal tersebut. Jawab, 1 triliun sama dengan 3 bulan, 1 tahun sama dengan 4 triliun. 3,5 tahun sama dengan 3,5 dikali 4 sama dengan 14 triliun. N sama dengan 4. Nilai akhir modal yaitu rumusnya NA sama dengan NT dalam kurung 1 ditambah I pangkat N sama dengan 100 dalam kurun 1 ditambah 0,045 pangkat 14. Hasilnya yaitu 185 194,49, di mana kita mendapatkan hasilnya yaitu 1 ditambah 0,045 dikali dengan pangkat 14. Setelah kita mendapatkan hasilnya, lalu kita bagikan dengan 100, maka hasilnya yaitu 185,194,49. Selanjutnya yaitu contoh soal kedua, yaitu ayah mendepositokan uang di bank sebesar Rp 10 juta selama 10 tahun dengan suku bunga majemuk 5% per tahun. Besarnya bunga yang ia dapatkan pada tahun ke-10 yaitu bunga yang didapatkan pada tahun ke-10. A. IN atau rumusnya yaitu IN sama dengan dalam kurun 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 ditambah I di pangkat N dikurang 1 PT. I10 sama dengan dalam kurun 1 ditambah 0,05 pangkat 10 dikurang dalam kurun 1 ditambah 0,05 pangkat 9. 10 juta sama dengan 780, di mana kita mendapatkan hasilnya yaitu 1 ditambah 0,05 dikalikan dengan pangkat 10. Setelah kita mendapatkan hasilnya, lalu kita kurangkan dengan hasil 1 ditambah 0,05 pangkat 9. Setelah kita mendapatkan hasilnya semua ini, lalu dibagikan dengan 10 juta. Maka hasilnya yaitu 780. Selanjutnya yaitu nilai tunai modal. Nilai tunai modal adalah suatu nilai modal beberapa bulan per tahun yang akan datang diperhitungkan sekarang dengan suku bunga yang sudah ditentukan. Adapun rumusnya yaitu nilai tunai modal yaitu NT sama dengan NA per dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Keterangannya yaitu NT artinya nilai tunai, NA artinya nilai akhir,
I artinya persen suku bunga atau dibuat dalam desimal, N artinya jangka waktu. Adapun contoh soalnya yaitu modal sebesar Rp 500.000 akan dibayarkan 10 tahun lagi atas dasar bunga majemuk 6% setahun. Tentukan nilai tunai modal tersebut. NT sama dengan NA per dalam kurung 1 ditambah I pangkat N sama dengan 500.000 per dalam kurung 1 ditambah 0,6 atau pangkat 10, di mana kita mengambil 0,6 yaitu 6%-nya. Jadi sama dengan 500.000 per 1,790847697, di mana kita mendapatkan hasilnya ini yaitu 1 ditambah 0,06 dikalikan dengan pangkat 10. Jadi hasilnya 1,790847697. Jadi Rp 279.197,39, di mana kita mendapatkan hasilnya yaitu 500.000 dibagi dengan 17990847697. Oke, baik, mungkin itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata atau masih ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.